Apakah istilah zakat yang terkandung di dalam Al-Quran? Zakat menurut tradisi yang berlaku diartikan dengan zakat juga, yaitu pemberian yang wajib. Terdiri dari zakat diri, zakat fitrah, sewaktu Idul Fitri, zakat harta, dan penghasilan. Semuanya ditentukan menurut nilai tertentu pada masing-masingnya. Hal demikian walaupun tidak berdasarkan ayat-ayat suci, namun maksud dan kandungannya ternyata baik dan sejalan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam. Tetapi masih harus diperbaiki dengan zakat pegawai, zakat pertanian, zakat perikanan, dan sebagainya. Alangkah janggalnya petani padi dibebani dengan zakat pada nilai tertentu, padahal penghasilannya cukup untuk makan beberapa bulan saja sekeluarga. Sementara pegawai negeri maupun pegawai swasta, begitupun perkebunan cengkeh, pala, bunga anggrek yang mendapatkan hasil berlimpah dibebaskan dari wajib zakat. Demikian pula peternakan ikan yang 2 kali setahun menghasilkan panen besar, ataupun nelayan yang menangkap ikan dengan memakai kapal motor yang penghasilannya sangat memuaskan. Menurut ketentuan yang ada dalam Al-Quran, istilah zakat berarti kecerdasan. Terbukti dengan surat kedua ayat 177 yang membedakan zakat dari pemberian harta benda. Terbukti dengan surat ke-19 ayat 13 di mana dinyatakan bahwa Allah memberikan zakat pada Nabi Yahya. Begitupun pada surat ke-19 ayat 31 di mana dinyatakan bahwa Isa Al-Masih diwasiatkan melakukan sholat dan zakat. Padahal Nabi Isa itu selama di bumi tidak mempunyai pencaharian yang menghasilkan uang ataupun harta benda. Semua ayat suci ini dan beberapa ayat suci lainnya membuktikan istilah zakat itu bukanlah berarti zakat menurut tradisi yang berlaku, tetapi berarti kecerdasan. Demikianlah istilah zakiyah berarti yang cerdas, termuat pada surat ke-18 ayat 74, surat ke-19 ayat 19. Istilah zakah berarti jadi cerdas, termaktub pada surat ke-24 ayat 21. Istilah zakah berarti mencerdaskan, tertulis pada surat kedua ayat 174, surat ketiga ayat 64, surat keempat ayat 49, dan surat ke-9 ayat 103. Istilah aska berarti lebih cerdas, termuat pada surat ke-24 ayat 28, surat ke-24 ayat 30, dan pada beberapa ayat suci lainnya. Biasanya orang menerjemahkan istilah-istilah itu dengan bersih atau membersihkan. Ada pula yang menerjemahkan dengan suci atau mensucikan. Tetapi pendapat ini tidak begitu cocok dengan maksud ayat-ayat suci dan bahkan gagal menerjemahkan pada surat kedua ayat 232 dan surat keempat ayat 49 untuk pengertian yang meyakinkan. Terjemahan kedua ayat suci itu adalah sebagai berikut. Surat kedua ayat 232. Dan ketika kamu mentalak istri, maka hendaklah mereka sampai pada iddahnya. Lalu janganlah halangi mereka untuk menikah dengan suaminya yang baru, jika mereka ridho antara sesamanya dengan hal yang ma'ruf. Itulah yang diwasiatkan dengannya siapa yang beriman dari kamu pada Allah dan hari yang akhir. Yang demikian lebih cerdas dan lebih suci bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Surat keempat ayat 49. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang mencerdaskan dirinya, tetapi Allah mencerdaskan siapa yang Dia kehendaki, dan tidaklah mereka dizalimi sedikit juga. Pada surat keempat ayat 49 dinyatakan bahwa Allah mencerdaskan orang yang Dia kehendaki, bersamaan maksudnya dengan menunjuki orang yang Dia kehendaki sebagai dinyatakannya pada surat ke-14 ayat 4. Tidaklah cocok jika dikatakan bahwa Allah mensucikan atau membersihkan orang yang Dia kehendaki. Begitu pula pada surat ke-2 ayat 232 dan surat ke-9 ayat 103. Masing-masingnya memuat istilah toharo dan zakka. Karenanya tidaklah wajar jika kedua istilah itu berarti sama saja, yaitu membersihkan atau mensucikan. Karenanya jelaslah bahwa zakka berarti mencerdaskan. Sementara itu banyak ayat suci yang mengandung anjuran agar orang mendirikan sholat dan memberikan zakat, seperti pada surat kedua ayat 277, surat ke-21 ayat 73, surat ke-22 ayat 41. Maka pengertian tentang mendirikan sholat tentulah sama diketahui bahwa setiap orang harus melakukannya minimal 5 kali sehari 24 jam. Tetapi memberikan zakat ialah memberikan kecerdasan untuk keselamatan bersama dalam kehidupan. Pemberian itu terdiri dari pemberian harta atau uang yang diperlukan bagi yang menerima, pemberian kesempatan atau lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan atau mengusahakan adanya lowongan kerja tersebut hingga yang membutuhkan tadi tidak kecewa dalam hidupnya,
Pemberian pengetahuan atau penjelasan yang diperlukan bagi seseorang yang sedang membutuhkan ataupun bagi orang-orang yang hendak menambah kesadarannya. Pemberian pertolongan dengan usaha, tenaga, ataupun apa saja bagi yang membutuhkan, terutama yang sedang dalam keadaan gawat. Bila mana seseorang membiarkan orang lain dalam keadaan gawat dan mungkin mati, maka orang itu sama saja dengan membunuh orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Bagi orang itu wajar dijatuhkan hukuman yang setimpal pada keterangan video-video yang telah berlalu. Jadi, kepada Yahya dan Isa Al-Masih diberikan kecerdasan oleh Allah sebagai tercantum pada surat ke-19 ayat 13 dan surat ke-19 ayat 31, yaitu kecerdasan dalam hidup bermasyarakat di dunia kini sesuai dengan ilmu dan hukum yang diturunkan Allah.